Dari mimpi buruk hingga kemudian benci sekali ketika melihat wajah suaminya sendiri. Terus kemudian kerasukan hingga ingin membunuh suami dan ibu mertua, bahkan ibu kandungnya sendiri. Itu dialami oleh Mbak Eka yang ternyata itu adalah pengaruh dari kiriman guna-guna atau santet dari Yuni, seorang perempuan yang dulu pernah dijodohkan dengan Mas Didi, suaminya Mbak Eka. Karena tidak terima, kemudian akhirnya mengirimi santet dan juga guna-guna, bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga dan mencelakai Mbak Eka. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, sedulur-sedulurku semua. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Mutharun. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bakalan bawain sebuah kisah nyata. Ini tentang sebuah mimpi. Nah, tapi mimpi ini, mimpi yang menjadi sebuah firasat atau pertanda tentang kehidupan yang sedang tidak baik-baik aja. Nah, kalian pernah nggak sih maksudnya mimpi yang menyeramkan dan itu mimpinya menjadi kenyataan atau sebuah firasat atau pertanda bahwa hidup kalian sedang tidak baik-baik saja atau dalam bahaya atau sedang dalam incaran orang-orang yang jahat sama kalian. Nah, kalau kalian pernah, silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian tentang mimpi yang menyeramkan atau firasat atau petanda bahwa malapetaka akan segera datang. Nah, jadi ini adalah kisah nyata yang datang dari seorang narasumber, tapi sebelumnya setiap kali saya bercerita untuk nama, tokoh, tempat, lokasi, semuanya disamarkan. Karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini. Nah, baiklah lur, teman-teman semuanya, pasti kalian penasaran dong dengan ceritanya seperti apa. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini ada kisah nyata yang datang dari seorang narasumber yang sebut saja namanya ini Mbak Eka. Nah, Mbak Eka ini punya suami, sebut saja namanya Mas Didi. Nah, mereka berdua ini sudah punya anak, satu anak pertamanya. Nah, kejadian ini sendiri ketika Mbak Eka ini sedang mengandung atau hamil anak kedua. Nah, tapi sebelumnya ini latar belakang kehidupan Mas Didi dan juga Mbak Eka ya. Jadi sebelum Mas Didi itu menikahi Mbak Eka, ternyata Mas Didi itu dulu pernah dijodohkan sama orang tuanya dengan seorang perempuan yang sebut saja namanya itu Mbak Yuni. Nah, jadi Yuni itu dijodohkan sama Mas Didi. Jadi antara orang tua sama orang tua ketemu, dijodohkan, tapi karena memang Mas Didinya ini nggak cocok mungkin dan juga nggak ada perasaan apa-apa, sehingga Mas Didi ya, dan karena memang bukan jodohnya juga, sehingga Mas Didi ya nggak mau menikah sama Mbak Yuni. Nah, sedangkan Mbak Yuni dia itu ya mau-mau aja sama Mas Didi. Karena yang namanya perjodohan umumnya, nggak semuanya nih ya, saya bicara umumnya, kebanyakan, sebagian lah ya, sebagian. Itu yang namanya perjodohan itu pasti acuannya itu ya tentang kasta, martabat yang sama-sama seimbang. Misalkan dari kalangan orang berada dijodohkan dengan orang yang berada juga, seperti itu. Dan bisa dibilang Mas Didi ini adalah seorang laki-laki pemuda pada saat itu yang terlahir dari keluarga yang lumayan bisa dibilang ya kaya lah ya untuk ukuran orang kampung. Nah, seperti itu. Begitupun dengan Yuni, Yuni pun sama. Jadi orang tuanya Yuni itu relasi bisnis dari orang tuanya Mas Didi, sehingga ya seperti kayak layaknya di film-film untuk apa ya, memperlancar bisnisnya, untuk menggabungkan atau mempersatukan bisnis orang tua mereka, kemudian menjodohkan anak-anak mereka. Tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, karena Mas Didi menolak untuk dijodohkan. Nah, tapi Mas Didi ini lebih memilih Mbak Eka, karena Mbak Eka ini memang pacarnya Mas Didi ketika waktu masih zaman SMA dulu, sampai mereka kuliah, sampai lulus, kemudian akhirnya
yaitu mereka masih saling cinta, masih berhubungan, dan Mas Didi lebih memilih Mbak Eka sebagai pasangan hidupnya. Tapi ternyata itu semua tidak menyelesaikan masalah tentang perjodohan itu. Karena ya sebenarnya nggak ada sesuatu sih antara orang tuanya Didi dan juga Yuni, itu nggak ada sesuatu yang apa ya istilahnya kayak permusuhan, itu nggak ada. Ya nggak tahu di belakangnya ya. Cuman intinya kalau ketika ketemu ya masih baik-baik aja gitu loh. Dan orang tuanya Yuni juga punya prinsip bahwa ketika anak mereka dijodohkan dan nggak mau, berarti mereka bukan jodoh. Punya prinsip yang sama seperti itu. Tapi justru malah awalnya tuh orang tuanya Didi yang lebih ke kayak menyalahkan Didi gitu loh. Walaupun akhirnya kedepannya ya biasa-biasa aja sih. Nah kemudian Mas Didi pun akhirnya memilih Mbak Eka menjadi istrinya. Nah di sini Mbak Eka menceritakan Nur teman-teman tentang mimpinya. Dan ini kisah nyata benar-benar dialami oleh Mbak Eka. Nah mimpinya itu apa? Mimpinya Mbak Eka itu dipatuk ular hitam pada saat Mbak Eka ini hamil anak kedua. Dan karena mimpi itu membuat hidup Mbak Eka ini menjadi berantakan. Karena apa ya, Mbak Eka itu sempat menerkam suami dan mertuanya, bahkan ibu kandungnya sendiri. Nah jadi setelah mendatangkan seorang ustadz nih, ternyata penyebabnya adalah makhluk yang dikirim lewat santet dengan tujuan untuk pemisah rumah tangga. Rumah tangganya siapa? Ya udah tentu Mbak Eka sama Mas Didi. Jadi Mbak Eka sama Mas Didi itu nikah udah sekitar 6 tahun nih. Dan akhirnya Mbak Eka ngerasa sangat-sangat bahagia ketika Mbak Eka itu disahkan dia hamil anak yang kedua. Ya meskipun pada saat itu Mbak Eka sempat bimbang juga lur teman-teman. Kenapa bimbangnya? Karena Mbak Eka hamil anak yang kedua itu di masa-masa pandemi. Di tahun 2020 itu awal-awal lah ya sampai pertengahan itu. Nah terus apa yang ngebuat Mbak Eka itu bimbang? Ya jadi Mbak Eka itu punya kekhawatiran dia nanti karena hamil kan biasanya kondisinya badan tuh suka naik turun gitu kan imunnya. Nah Mbak Eka itu punya kekhawatiran seperti itu. Dia nanti bakalan tertular COVID-19 dan lain sebagainya. Pokoknya pikirannya aneh-aneh. Ya maklum lah namanya orang hamil ya lur teman-teman. Dan benar pada suatu hari Mbak Eka itu ngerasa dia tuh nggak enak badan banget. Nah saat itu juga akhirnya Mbak Eka udah tuh parno dia. Dia takut banget tuh tertular corona. Nah tapi karena dia khawatir ketakutannya dia tetap taat dengan protokol kesehatan. Sehingga Mbak Eka pun dia melakukan tes swab. Nah tapi ketika di tes swab hasilnya tuh negatif. Nggak ada tuh yang namanya Mbak Eka mengidap corona atau COVID-19. Nggak ada. Hasilnya selalu negatif. Tapi walaupun hasilnya itu negatif, ini anehnya nih, Mbak Eka itu selalu ngerasa nggak enak badan, Lur, teman-teman. Dan itu aneh buat Mbak Eka. Ini kenapa? Ya oke lah, nggak enak badan mungkin ya karena kecapean atau apalah, apalagi lagi hamil kan. Oke, masuk akal kalau itu. Cuman ya Mbak Eka nggak merasa seperti itu, nggak merasa dia itu capek. Dan juga intinya kelelahan lah, Mbak Eka nggak ngerasa kayak gitu. Makanya itu kata Mbak Eka aneh. Ya jadi gini loh, menurut Mbak Eka, pengalaman hamil anak pertamanya itu sama sekali nggak kayak gitu. Ya walaupun mungkin berbeda-beda ya, kehamilan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin berbeda-beda. Tapi ya menurut Mbak Eka sih harusnya walaupun berbeda juga tetap inilah nggak yang kayak apa ya, ngerasa nggak enak banget gitu, nggak sampai yang segitunya. Nah itu akhirnya Mbak Eka semakin yakin bahwa Mbak Eka itu ngerasa ada keanehan di dalam dirinya Mbak Eka. Jadi Mbak Eka ngomong gini, lur teman-teman. Yang lebih anehnya lagi, setiap malam saya selalu bermimpi yang sama. Saya itu berada di dalam atau di tengah-tengah kebun karet yang sangat luas-luas banget. Yang dimana di situ saya berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh ular yang berwarna hitam dan semuanya itu berbisa. Dan di dalam mimpi itu, saya dipatok, digigit di leher. Dan setiap kali saya terjaga, saya terbangun, badan saya itu pasti penuh dengan keringat. Dan saya ngerasa nggak enak badan saya, nggak enak banget. Begitu kata Mbak Eka. Dan apa ya, lebih parahnya nih lur teman-teman, efek atau dampak dari mimpi tersebut, itu dia Mbak Eka itu jadi benci banget ketika melihat suaminya. Nah jadi gini, Mbak Eka itu bilang, dia mengatakan dia akhirnya melahirkan anak keduanya pada akhir tahun 2020 dan tanpa ada atau mengalami sebuah permasalahan apapun. Intinya lancar dan baik-baik saja.
Dan anehnya setelah Mbak Eka ini melahirkan anak keduanya itu, Mbak Eka udah nggak pernah lagi dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang dimana Mbak Eka ini selalu dipatok ular. Intinya hal-hal buruk kayak mimpi-mimpi buruk itu udah nggak ada lagi. Nah tapi di sini malah justru timbul keanehan baru. Nggak tahu kenapa, entah mengapa Mbak Eka ini benci-benci banget, sangat benci ketika melihat suaminya, melihat muka suaminya itu benci banget, apalagi ketika didekatin, didekap, intinya seperti itu. Ketika tidur bareng di kamar gitu kan. Ya namanya suami istri gimana sih? Nah itu pasti benci banget, dia marah-marah Mbak Eka-nya. Dan itu kan aneh, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Dan Mbak Eka juga bilang, saya ini bener-bener nggak tahu tentang perasaan saya terhadap suami saya. Tapi ya saya coba buat mikir, itu mungkin disebabkan karena saya yang sedang berpantang. Dan terjadi perubahan hormon dalam badan saya. Maksudnya berpantang itu ya karena habis melahirkan kan, jadi ya nggak boleh berhubungan suami istri dulu. Tapi saya itu bener-bener nggak bisa gitu loh, nggak mau banget kalau harus melihat wajah suami saya sendiri. Jadi rasa benci yang teramat sangat itu tiba-tiba muncul ketika dia berada di hadapan saya. Tapi alhamdulillah beruntung karena suami saya itu mau mengerti dan mau istilahnya pengertian dengan keadaan saya yang saat itu lagi berpantang. Dianggapnya seperti itu sama suami saya. Kata Mbak Eka seperti itu. Dan selain melihat suaminya kemudian dia merasa benci, ini ada lagi nih lur teman-teman keanehan satu lagi. Yaitu apa? Mbak Eka sering banget ngelihat kelibatan bayangan hitam di dalam rumahnya. Dan kelibatan hitam itu sering banget memunculkan diri. Jadi Mbak Eka itu sering banget memang lihat kelibatan hitam yang menampakkan dirinya di dalam rumahnya. Dan apa ya, Mbak Eka itu sering lihat itu terutama ketika Mbak Eka ini ketika dia mau tidur atau lagi istirahat lah untuk sekedar rebahan kayak gitu, intinya lagi santai. Itu tiba-tiba lewat tuh kelibatan hitam, tapi bukan sekedar kayak kelibatan siluet gitu aja enggak, tapi lebih ke yang apa ya, nggak berbentuk tapi jelas gitu loh. Dan itu biasanya Mbak Eka sering yang lihat itu di dalam kamar. Ya awalnya sih Mbak Eka ini udah coba nggak mengindahkan tentang hal-hal itu. Ya karena Mbak Eka ini sering dengar dari cerita masyarakat sekitar, dari tetangga, dari lingkungan tentang ya itu tadi kemistisan di daerah setempat yang apa ya sering terjadi di sekitar perumahan tempat di mana Mbak Eka itu tinggal. Tapi ya yang tadinya Mbak Eka ini nggak mengindahkan, nggak menghiraukan, lama-kelamaan Mbak Eka ini ya jadi ngerasa nggak nyaman, ngerasa terganggu. Karena saking seringnya Mbak Eka itu ngelihat penampakan sosok yang hitam itu tadi di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Dan Mbak Eka juga apa ya mengakui. Jadi gini kata Mbak Eka, 5 tahun saya tinggal di perumahan ini, alhamdulillah saya ini belum pernah sama sekali mengalami kejadian-kejadian aneh. Apalagi sampai melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Dan gak cuma saya aja, jadi keluarga semuanya, anak saya, suami saya, itu sama sekali gak pernah ada yang mengalami. Sekalipun dalam mimpi itu gak pernah ada. Ya meskipun warga sekitar, lingkungan, masyarakat itu banyak banget yang cerita, hampir semua menceritakan tentang mistisnya di perumahan tempat di Mbak Eka ini tinggal. Itu 3 kejadian aneh, dari mimpi dipatok ular hitam yang berbisa, terus kemudian benci banget ngelihat wajah suaminya, terus yang ketiga sering banget ngelihat kelebatan atau bayangan hitam. Terus apakah itu ketiga kejadian aneh itu kemudian berhenti? Enggak lur teman-teman, ada lagi kejadian. Jadi Mbak Eka itu juga selain ketiga kejadian tersebut itu berturut-turut, Mbak Eka dia itu sering banget mendengar bisikan-bisikan di kupingnya, di telinganya. Bisikan apa? Bisikan yang selalu memanggil-manggil namanya. Eka, Eka, Eka. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak hanya dia menampakkan wujudnya aja. Tapi gangguan tersebut ini udah mulai mengganas seluruh teman-teman. Jadi Mbak Eka itu nggak sekedar cuma dengar suara-suara aneh aja ketika dia tidur atau istirahat. Bahkan dia sering banget mendengar suara yang menyeru atau memanggil namanya. Dibisikin di telinganya itu tadi. Terus kemudian ketika dia lagi masak apalagi, jelas banget itu. Padahal di rumah itu suaminya nggak ada karena pergi kerja. Jadi di rumah itu ya hanya ada mertuanya dan juga ibu kandungnya Mbak Eka. Karena Mbak Eka kan baru melahirkan.
Jadi ya namanya orang tua kan pada datang gitu kan, ikut ngejagain. Nah, jadi mereka pada di situ. Dan setiap kali Mbak Eka mendengar suara bisikan tersebut, itu bulu kuduknya Mbak Eka itu kemudian langsung meremang, dia merinding, dia bergidik, dia ketakutan. Karena apa? Suara bisikan yang memanggil namanya Mbak Eka itu terdengar sangat jelas-jelas banget lur teman-teman. Siapa coba yang nggak takut? Nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang yang jelas siapa yang manggil, tiba-tiba nama kita dipanggil. Apalagi ketika kita di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, di tempat yang angker mungkin, terus nama kalian dipanggil. Gimana coba kalian bayangin? Nah, ini terjadi beneran sama Mbak Eka pas pada saat habis melahirkan. Jadi ketika suara bisikan itu datang tuh gini kata Mbak Eka. Jadi pada saat saya ini mau melelapkan mata, mau memejamkan mata, mau tidur, itu ada suara yang memanggil nama saya. Tapi saya berusaha tetap diem dan cuek. Tapi semakin saya diem dan semakin saya cuek, suara itu semakin jelas terdengar di telinga saya. Kata Mbak Eka seperti itu. Dan gak berhenti di situ. Bahkan Mbak Eka ini sampai dia kesurupan. Kemudian nah ini nih kejadian yang paling apa ya, mungkin finalnya. Jadi Mbak Eka itu sampai dia kesurupan, menerkam, mencekek suaminya dan bahkan mertuanya, ibu mertua sampai ibu kandungnya sendiri. Ceritanya pada suatu malam nih Mbak Eka, dia kesurupan, dia kerasukan makhluk halus. Sampai dia itu kehilangan kendali dan susah banget ditenangkan sama suaminya, Mas Didi. Kata Mbak Eka gini, bayangkan coba, saya sampai mencekek, menerkam suami saya. Dan saat itu juga mertua, ibu mertua sama adik ipar saya datang. Dan saya yang dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan kerasukan, saya pun ikut menyerang mereka berdua, ibu mertua saya dan adik ipar saya. Akhirnya adik ipar saya, dia dengan inisiatif langsung buru-buru memanggil ustadz setempat, dipanggil datang ke rumah saya. Dan butuh waktu sekitar 2 jam sang ustadz untuk bisa menenangkan saya. Dan kami semua seisi rumah itu tidak tahu apa penyebabnya, kenapa saya menjadi seperti itu. Tapi semuanya akhirnya bisa tahu. Karena Pak Ustadz mengatakan bahwa saya itu terkena guna-guna, yaitu santet, pemisah rumah tangga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena saat menghubungkan antara perasaan benci saya terhadap suami saya, yang tanpa sebab apa-apa saya sangat membenci. Ya, akhirnya saya pikir, menurut saya ada betulnya juga apa yang dikatakan sama Pak Ustadz. Nah, begitu kata Mbak Eka. Dan kerasukan itu nggak cuma sekali itu saja. Jadi Mbak Eka mengalami kerasukan lagi dan bahkan semakin ganas, semakin menjadi-jadi. Jadi setelah kejadian itu, Mbak Eka dan suaminya Mas Didi, mereka sepakat untuk menjalani pengobatan secara syariat, secara islami. Dan selain itu, mereka berdua juga meminta Pak Ustadz untuk membersihkan semua area rumahnya dari pengaruh-pengaruh makhluk halus atau jin-jin yang jahat. Tapi pada saat itu Pak Ustadz nggak sempat datang ke rumah mereka karena Pak Ustadz ini ada acara, ada panggilan tausiah ke luar daerah. Dan saat itu juga Mbak Eka kembali lagi kerasukan, dia kesurupan. Dan kesurupannya Mbak Eka pada saat itu waktu menjelang masuk waktu maghrib. Dan Mbak Eka dia meracau kayak orang gila, ngamuk. Pokoknya kerasukan yang ganas lah, yang ekstrim. Sampai bahkan dia hampir melukai dirinya sendiri. Dia pergi ke dapur ngambil pisau, dia mau nancepin tuh pisaunya, tapi alhamdulillah boro-boro tuh ketahuan sama adik iparnya. Nah, akhirnya setelah ditenangkan kan, pisaunya direbut, terus sama adik iparnya si Mbak Eka, kemudian dia diikat tangan dan kakinya. Dan adik iparnya Mbak Eka, dia dengan inisiatif nih sama si Mas Didi, kemudian disuruh untuk memanggil ustadz yang lain. Tapi kata Mbak Eka, keadaan saya semakin tidak terkendali. Saya bahkan sampai mencekik ibu kandung saya sendiri yang pada saat itu sedang berada di rumah saya. Saya meracau. Bahkan 4 orang laki-laki yang memegangi saya, mereka tidak mampu untuk menahan tenaga saya. Mereka semua berempat terpental, terlempar. Dan semua orang seisi rumah itu ketakutan ketika melihat saya yang seperti itu. Bukan takut dengan amukannya, tapi takut dengan keselamatan saya yang mengkhawatirkan. Takut terjadi apa-apa dengan saya. Takut saya melukai diri saya sendiri. Itu yang mereka khawatirkan dan mereka takutkan. Nah, kemudian akhirnya setelah ditangani Pak Ustadz, akhirnya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, semuanya mulai terungkap. Ternyata ada sebuah kiriman guna-guna atau santet yang tertanam atau ditanam di dapur rumahnya Mbak Eka dan Mas Didi. Dan memang gak menunggu waktu lama ketika Ustadz lain yang disuruh datang dipanggil ke rumah mereka, kemudian langsung berinteraksi dengan
makhluk atau jin yang pada saat itu kebetulan tiba-tiba masuk lagi, berganti tuh, ganti jin masuk ke tubuhnya Mbak Eka. Dan di situ terjadi komunikasi sama Pak Ustadz. Dan di dalam percakapan itu, makhluk tersebut itu mengatakan, dia bilang kalau dia itu nggak jahat, tapi dia itu memang udah lama tinggal di situ, menunggu di lokasi itu sebelum rumah itu dibangun. Udah lama banget intinya, entah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, intinya udah ada di situ. Dan dia nggak jahat, tapi justru malah menjaga anaknya mereka. Yang anak pertama dan anak kedua itu jadi kayak ngomong gitu loh sosok tersebut. Dan sama sekali tidak pernah mengganggu. Tapi justru yang mengganggu adalah sosok makhluk yang sangat jahat yang berada di dalam dapur. Maksudnya di area dapur. Kata si makhluk ini yang merasuki tubuhnya Mbak Eka. Dan si makhluk ini juga tidak mau diusir gitu loh. Maksudnya dia tuh sampai mohon, makhluk itu mohon jangan usir saya. Biarkan saya tetap di sini dan saya tidak akan mengganggu kalian. Dan saya memang tidak pernah mengganggu. Nah akhirnya kemudian setelah dari pengakuan makhluk tersebut, Pak Ustadz pun akhirnya menuju ke dapur dan dicarilah di situ dengan cara Pak Ustadz dengan ya itu tadi mungkin dengan kemampuannya Pak Ustadz akhirnya ditemukanlah itu yang tadi dimaksud yang tertanam di dapur itu. Nah ternyata yang ditemukan itu adalah sebuah bungkusan itu berwarna hitam dan ketika bungkusan itu dibuka itu isinya jarum, rambut dan juga beling atau pecahan kaca. Nah setelah usut punya usut, singkat cerita nih ya, kita singkat aja ambil poin-poinnya. Ternyata semuanya terungkap. Yang mengirimkan guna-guna atau santet itu adalah Yuni, wanita yang pernah akan dijodohkan dengan Mas Didi. Merasa sakit hati karena Mas Didi menolak cintanya, menolak perjodohannya, lebih memilih Mbak Eka. Kemudian Mbak Yuni ini dia mengirim guna-guna atau santet untuk menghancurkan rumah tangganya Mas Didi dan juga Mbak Eka. Padahal di sini orang tuanya Mbak Yuni aja udah merelakan, tapi Mbak Yuninya ini yang masih tetap nggak terima. Nah di situ nggak sampai hati sebenarnya, nggak kepikiran sampai ke situ. Kok tega gitu loh. Padahal dulu cara penolakannya, cara untuk tidak meneruskan perjodohan itu juga dengan baik-baik. Tapi ternyata sakit hati, ya itulah manusia, sehingga tega melakukan itu semuanya. Sempet ada rasa marah kecewa sih, kayak manusiawi ya, kayak punya dendam gitu kan. Tapi kan semuanya itu bisa diredam, bisa ditahan. Dan kata Pak Ustadz juga lebih baik ya jangan dendam, biarkan Allah yang mengurus semuanya. Kalaupun memang harus dibalas ya biarkan Allah yang membalas. Yang pada intinya semuanya udah aman dan nanti coba saya pagarin, saya bersihkan rumah ini. Dan kata Pak Ustadz nih, menurut keterangan dari Mbak Eka, di rumahnya Mbak Eka itu banyak banget orang katanya. Tapi di sini bukan konotasinya bukan orang ini manusia ya, tapi orang-orang dari ya makhluk-makhluk gaib. Dan dilakukan pembersihan itu bertahap, nggak bisa sekali langsung bersih itu enggak. Nah singkat ceritanya ketika rumah udah dibersihkan, semuanya bersih dari pengaruh-pengaruh makhluk gaib, kemudian akhirnya dipagarlah tuh sama Pak Ustadz dan alhamdulillah gangguan-gangguan tersebut udah nggak ada lagi. Nah terus kemudian akhirnya Mbak Eka pun tidak pernah mengalami kerasukan, terus kemudian mimpi-mimpi buruk, kemudian benci melihat suaminya, enggak ada. Dan alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, mereka berdua kehidupannya, rumah tangganya menjadi harmonis lagi. Nah kurang lebih seperti itu lur teman-teman semuanya, kisah nyata yang dialami oleh Mbak Eka dan juga Mas Didi suaminya, yang dimana dikirimi guna-guna atau santet dari Yuni, seorang wanita yang dulu pernah akan dijodohkan dengan Mas Didi, kemudian tidak terima karena Mas Didi lebih memilih wanita lain yaitu Mbak Eka. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang bertele-tele, berbelit-belit, berpanjang lebar, kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada pelajaran yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah SWT. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik, yang negatif, yang nggak baik kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan segala urusan, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Mutharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.